Sekalipun aku dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab kau di sisiku. Anda tahu lagu itu? Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab kau bersamaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun badai menerjang, sekalipun dalam kekelaman, aku tidak gentar sebab Engkau besertaku. Amin. Itulah orang kusta yang memohon kepada Yesus. Ada cerita seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya karena kecelakaan. Dan ibu itu sangat sedih dan memikirkan terus-menerus anaknya yang dipanggil Tuhan melalui kecelakaan itu. Sampai kemudian si suami beberapa bulan kemudian memberitakan kepada Romonya, "Romo, istri saya sekarang Romo ada gangguan jantung dan paru-paru karena asam lambung naik," katanya. Saya juga tidak tahu secara medis seperti apa. Lihat, sangat mungkin hal-hal psikis yang menjadi beban hidup kita sungguh-sungguh berpengaruh pada hal-hal fisik kesehatan kita. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun Anda keluarga-keluarga yang di rumah. Ayo kita serius dalam Ekaristi ini. Serius artinya banyak godaan loh dalam diri kita. Kalau berdoa itu pikirannya kemana-mana. Atau kalau di rumah itu ya disambi, wah lawange kok tak tutup PC. Oh iya lho nglali rung makani pitik mumpung Romone lagi khotbah tak makani pitik. Oh iya bangane nganu tak karo ngresiki iki oh ya karo tak methi brambang. Misal lho ya. Mari kita lihat Injil hari ini. Injil hari ini menceritakan seorang kusta yang datang kepada Yesus. Apa yang dia katakan? Si kusta itu, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apa yang ada di benak, hati dan budi si kusta? Dia percaya pada kuasa Allah. Dia percaya pada kedahsyatan Tuhan Yesus. Maka hanya satu. Kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Hanya soal Tuhan mau apa enggak. Dan Tuhan menangkap keseriusan si kusta. Keseriusan kita memuji Tuhan. Keseriusan kita berdoa kanthi adreng mendesak Tuhan. Keseriusan kita dalam memuji Tuhan. Dan aneka hal. Tuhan membutuhkan itu saudari-saudara. Tuhan membutuhkan itu. Dan ketika Tuhan menangkap kepercayaan besar si kusta ini pada dia, apa yang dilakukan Tuhan? Langsung tanpa embel-embel yang lain. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih dan kemudian tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Saudari-saudara Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang loyo membawa beban berat, Anda yang sedang dititipi doa untuk mereka yang sedang sakit hari ini, Tuhan berfirman, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dahsyat. Dan apa yang terjadi? Si kusta itu tahir. Karena apa? Karena percaya pada kuasa Allah dan percaya itu dihidupi dalam kesungguhan hati, keseriusan mendekatkan bisikan doa di telinga Allah. Kadang-kadang kita itu berdoa, aku arep novena neng ganjuran sok ben
malam Jumat pertama. Ya, datang ke sana sukacita, berdoa, tetapi tidak, aku mau berdoa. Aku percaya bahwa Tuhan sedang mendengarkan doaku dan sedang membuat mukjizat bagi aku dan bagi apa yang aku intensikan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ayo, satu hal yang seringkali kurang adalah kita memang melakukan tradisi. Kita tiap hari Minggu ke gereja, kita novena, kita siarah. Tetapi pada setiap langkah yang kita buat, pertanyaan untuk saya dan Anda adalah, sungguhkah aku memang mengintensikan ini melalui apa yang aku lakukan dalam doa, dalam siarah, dalam ekaristi, dalam novena, dan dalam aneka hal yang lain. Kepercayaan adalah dahsyat. Iman sungguh bisa mengubah dunia, kata firman. Maka saya mengajak Anda untuk sungguh-sungguh bersama dengan orang kusta tadi memohon kepada Tuhan. Dan saudari-saudara, sebelum kita memohon dengan kepercayaan penuh, Tuhan itu sudah menyiapkan hendo. Nyuwuno aku wis nyiapke. Hei anakku, mintalah, aku sudah siap memberi ini. Tetapi kita memintanya tidak dengan sangat adreng, dengan sangat sungguh-sungguh. Maka lah kowe wira serius, tanganmu piye coba, tanganmu mando. Maka poin yang pertama adalah ayo memasuki 40 hari puasa dan pantang nanti, berani untuk terus berpegang pada Tuhan dan percaya. Kepercayaan yang seperti apa? Seperti si kusta yang percaya penuh, ini orang, ini sosok akan menyembuhkan saya kalau dia mau. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau bisa menyembuhkan aku. Dan Yesus mengatakan, aku mau, jadilah kamu sembuh. Ayo, saudari-saudara, tetapi tidak berhenti di situ. Ada catatan di tengahnya. Tuhan Yesus melarang untuk memberitakan kepada banyak orang. Kenapa? Banyak yang tidak tahu. Karena kalau itu menjadi populer, orang salah sangka tentang perutusan Yesus untuk menyelamatkan dunia dengan wafat di salib. Maka orang disiapkan dulu bahwa Sang Mesias yang dahsyat, yang membuat mukjizat, yang firman-Nya berwibawa, yang melakukan banyak hal untuk kesembuhan pemulihan dunia, itu nanti akan melalui sengsara dan wafat. Dan orang tidak siap untuk mengalami itu. Maka sebelum semuanya siap, Tuhan Yesus mengatakan jangan ceritakan kepada siapapun. Tetapi datanglah kepada imam. Mengapa kepada imam? Ingat saudari-saudara, yang namanya sakit itu pada waktu itu dianggap hukuman dari Tuhan karena dosa. Yang namanya bangkrut, yang namanya pekerjaan tidak jalan, yang namanya usaha tidak bertumbuh, itu karena seseorang berdosa. Maka perlu bertobat supaya sembuh. Siapa yang menentukan dosa dan tidak? Dipercaya adalah seorang imam. Maka ketika seseorang kusta sembuh, dia datang kepada imam untuk mengatakan, hai imam, aku sudah sembuh. Lalu imam itu akan mengumumkan bahwa orang ini sudah sembuh dan berkenan kepada Allah dan boleh bersama kita dalam kehidupan. Aneh ya, tetapi itu waktu itu. Saudari-saudara, di samping datang kepada imam, yang dikatakan dalam Injil adalah, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahan, saudari-saudara, ini bukan soal duit dan kolekte. Tentu saja itu penting, tetapi persembahan itu banyak. Artinya, Tuhan aku mau sembuh. Tuhan aku ingin anakku jadi dokter. Tuhan aku ingin suamiku lancar dalam karier.
Sementara memohon, kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan. Maka jangan hanya berhenti pada janji, nanti Tuhan kalau usahaku sukses, aku mau membantu pembangunan gereja. Tidak usah nanti. Nanti Tuhan kalau semuanya selesai, aku mau jadi prodiakon. Tidak usah nanti. Tuhan itu bekerja dalam diri kita untuk pemulihan, untuk penyembuhan, untuk terjadinya apa yang kita mohonkan. Dan saat itu kita terus-menerus mengambil bagian dalam banyak karya Tuhan, dan itu adalah persembahan yang sesungguhnya. Amin. Amin.